Bagaimana menyikapi Pilpres 2019 dalam pandangan Islam? Kita wajib memilih pemimpin itu pertama siddiq, jujur. Siddiq, jujur. Kalau ada pembohong nggak boleh dipilih itu. Orang kan semua pernah bohong. Kalau 100 janjinya meleset 3, itu kekeliruan, tidak disengaja. Tapi kalau 70 janjinya 70 meleset semua, apa namanya itu? Yang kedua amanah, tidak khianat. Amanah itu tidak khianat. Sekarang kan kita susah bicara. Uang haji, antrian haji, itu kan uang orang, bukan uang pemerintah itu. Uang siapa itu? Uang umat yang punya. Uang untuk haji itu dititipkan ke pemerintah, dititip. Kalau yang dititipi juga itu memakai keluar dari aturan, itu ada hukumnya dalam KUHP, di penjara itu. Menyelewengkan uang titipan, langsung penjara itu. Lain kalau penipuan belum kalau uang titipan diselewengkan itu penipuan, langsung itu KUHP penjara. Kalau uang pinjaman nggak bayar, itu perdata. Paham? Ini sebetulnya kan uang titipan dipakai itu kan penipuan. Ada undang-undangnya, tapi dibikin undang-undang baru. Pemerintah boleh menjalankan uang itu untuk keperluan-keperluan negara sebagai utang, asal jangan rugi. Loh, jaminan asal jangan rugi itu mana jaminannya? Mau dipakai sekitar 100 triliun. Berapa yang udah dipakai belum ada dilaporkan, tapi sudah tanda tangani. Pakai uang BPJS. BPJS itu kan uang jaminan kesehatan. Tiba-tiba kalau dipakai untuk infrastruktur, itu penipuan itu menurut KUHP ya. Menurut KUHP ada sini polisi sini ada sarjana hukum. Tapi kan dibikin lagi peraturan bisa dipakai untuk infrastruktur. Hasilnya apa? Berapa banyak BPJS itu nggak bisa bayar ke rumah sakit. Orang uangnya dipakai untuk bikin jembatan Ancol misalnya, Simanis jembatan Ancol. Tidak amanah. Kalau saya lihat tidak amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan, jadi tidak pencitraan. Sampaikan aja apa adanya. Saya inilah Tengku Zulkarnain, beginilah saya. Saya orang Medan, beginilah cara ngomong saya. Keras, ya memang orang Medan begini. Orang Medan sudah lembut-lembut, bisa mati dia. Saudara-saudara, kita itu dalam hal kehidupan di dunia, maka itu cocoknya orang Solo. Kalau orang Medan tidak cocok. Orang Medan itu memang begini, berdebat, nggak senang kau, kita selesaikan di luar. Begitu, orang Medan begitu, berdebat. Saya bilang tidak, tapi begini, tidak, begini, ku cekek kali harga orang tuh, itu orang Medan. Sampaikan aja, jangan pencitraan. Kalau naik motor sendiri. Nggak perlu pakai stuntman. Baru yang ketiga fatona, pemimpin itu harus cerdas, Pak. Ya Allah, cerdas supaya nggak bisa diatur, di-remote orang. Orang cerdas mana bisa di-remote? Tahu, kamu bilang gini kan supaya begitu. Bukan orang bodoh nih. Tapi kalau nggak fatona, nggak cerdas ya. Menurut Islam harus 4 itu. Ditambah 2 lagi dalam Quran surah Al-Baqarah. Selain siddiq, tabligh, amanah, fatona, ada 2 lagi. Bastotan fil ilmi, ilmunya luas. Wal jisim, badannya keker. Bastotan fil jisim, badannya keker. Pilihlah pemimpin dalam Quran itu yang badannya keker, Pak. Dari saudara Amar, apa yang sudah akan dilakukan MUI terhadap persekusi ulama? MUI itu nggak punya kekuatan, Pak. Kita cuma bisa ngomong atau berfatwa. Kita sudah ngomong, berhentikan, langsung sekjen yang ngomong. Buya Anwar Abbas sudah ngomong di televisi kemarin, hentikan persekusi terhadap ulama, terhadap Ustadz Abdul Somad dan lain-lain. Kita sebatas itu aja. Saya yang heran begini, udah begitu banyak persekusi, presidennya diam aja. Apa mereka nggak tahu gitu? Apa dia nggak pernah baca berita gitu? Sibuk kerja,
kerja gitu. Nggak ada komentar. Fahri Hamzah dikejar pakai parang, saya dikejar pakai parang, Abdul Somad dikejar beberapa tempat di hotel di Bali dikejar juga bawa senjata tajam. Nggak ngomong gitu. Giliran hal yang nggak penting ngomong. Bagaimana jadinya kalau begini? Kami MUI hanya bisa ngomong, menghimbau, memberi tausiah, paling besar, paling keras memberi fatwa. Kalau MUI saja tidak didengar, apalagi kalian ini. Paham? Memang harus diganti lah. 2. Polri yang sekarang itu siapa sih Ustaz? Kok dia aja terhadap PKI? Iya, saya pun heran. Malah ada ucapan Seknek, Menteri Sekretaris Negara, Presiden memerintahkan supaya menghentikan sweeping kaos-kaos PKI. Ingat nggak? Kaos PKI di sweeping dia ngomong, hentikan. Giliran kaos 2019 ganti presiden, ibu-ibu dibuka bajunya, tinggal baju dalam aja dikasih kaos lain, dia nggak ngomong. Sekneknya mana? Emang rupanya yang dilindungi hanya yang pakai kaos PKI aja. Polisinya, aduh, memang harus ganti presiden lah. Apa saran MUI saat ini? Ketua NUI nonaktif jadi cawapres. Ya, kalau beliau jadi cawapres itu 100% hak pribadi beliau. Tidak boleh ada yang melarang itu. Istri beliau pun tidak boleh melarang. Itu hak pribadi. Saya hormati dan saya senang aja, senang. Tapi apakah saya mendukung? Nah, itu nanti dulu. Saya percaya Kiai Ma'ruf, percaya saya. Lama saya bergaul dengan beliau itu 21 tahun. Masalahnya yang sekeliling-sekelilingnya itu. Kalau kita milih pemimpin kan harus dilihat orang sekelilingnya juga. Partai pendukungnya itu. Reputasi partai pendukungnya terhadap Islam itu apa? Paham? Kiai Ma'rufnya nggak ada masalah. Orang sekelilingnya itu. Sekarang aja udah dilihat tuh. Saya udah lihat tuh mata. Saya belum memutuskan ini. Saya udah lihat. Kiai Ma'ruf tuh ngomong apa-apa suruh Kiai Ma'ruf yang ngomong. Kalau ini Kiai Ma'ruf yang ngomong. Capresnya nggak pernah ngomong. Kalau ini Kiai Ma'ruf. Kalau ini Kiai Ma'ruf. Ya, yang jadi capres siapa sih ini? Kalau yang satu lagi kan Prabowo ngomong, Sandiaga ngomong, yang ini Kiai Ma'ruf aja, yang satunya apa nggak bisa ngomong apa? Saya khawatir Kiai Ma'ruf ini cuma jadi bemper aja, menutupi aib-aib yang terbuka 4 tahun ini. Diambillah sebuah serban untuk menutupinya, nggak kurang lebar serbannya, terlalu tipis dan terlalu kecil. Kira-kira itu yang saya kawal. Dan beliau sudah nonaktif. Di MUI memang tidak boleh ketua umum dan sekjen terlibat dengan politik. Itu aturannya ada, pasal 6 ayat 1. Pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI. Ustaz mohon tetap istiqomah. Ya doakan kalian lah sampai mati ya. Saya itu kalau duit nggak kepingin dari dulu, saya nggak kepingin. Saya jubah saya itu mula-mula saya buat 2. Karena Rasulullah jubahnya 2. Ternyata nggak cukup. 1 saya pakai ngajar di kampus siang, kan udah malam udah bau tuh. Habis maghrib saya ngajar di masjid, ngajar agama. Saya pakai 1 lagi. Besok pagi nggak ada jubah saya. Saya mau ke kampus terpaksa dicuci sebelum subuh, diperas. Saya naik sepeda motor keliling kampung, lari 80, supaya kering. Baru disetrika sama istri saya. Baru saya bawa ngajar di kampus. 2 nggak cukup, saya buat 4. Cukup. Hari ini 2, besok 2. Tapi waktu musim hujan nggak kering, disetrika sampai berasap itu. Akhirnya saya buat 6, cukup 6. Tapi ada kawan saya ngasih saran, Pak Ustadz kalau hari Jumat pakai jubah yang baru. Saya ingat kakek saya dulu, Umar Syukri. Beliau tuh kalau ke masjid itu pasti baru, yang untuk Jumatan saja, sehingga warna itu bagus. Akhirnya saya buat 1 lagi 7, yang warna paling bagus untuk sholat Jumat. Jubah saya 7. Jadi saya nggak perlu duit. Istri saya nggak pernah beli bedak seumur hidup kami kawin. Bedak aja nggak, apalagi lipstik.
Alhamdulillah lah kalau soal itu. Duit saya nggak kepingin, jabatan nggak kepingin deh. Oh udah ditawarkan dari dulu, nggak mau saya. Doakan aja lah saya istiqomah. Karena sekarang ini banyak ulama berubah haluan. Iya memang kalau kata Haikal Hasan, ulama masuk istana berubah jadi cebong. Itu kata Haikal Hasan bukan kata saya. Saya sampai sekarang menolak diundang istana sekalipun nggak pernah datang saya. Sekalipun nggak pernah datang. Sudah diundang berkali-kali. Cuman makan malam aja. Dijamin nggak ada kamera. Alah. Mana ada istana nggak pakai CCTV. Sedangkan toko Cina aja pakai CCTV. Alah, hayah.